Hai, ketemu lagi di channel YouTube Rizda Boruparna Sigalingging. Thank you yang sudah like, yang sudah subscribe channel YouTube saya, ya kan? Hari ini saya akan membahas sesuatu yang udah lazim banget. Hari gini kayaknya bicara begitu, banyak murid-murid mengatakan, ibu hari gini ngomongin gitu ya. Tetapi sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk menjelaskan apa tuh pengaruhnya bagi otak manusia. Coba kita semua nih, coba pegang jidatnya nih. Ada apa ya? Ada kulit lah, habis itu ada tempurung kepala lah, baru di dalam tempurung kepala ini ada apa? Ya ada otak besar alias otak depan atau prefrontal cortex ya, atau yang biasa disebutkan cortex gitu ya kan. Dan ini otak di sini, otak besar namanya atau cerebellum, di sini nih ada namanya otak kecil. Kita nggak mau bahas otak kecil ini nih sekarang, karena apa? Ya hubungan yang kita bahas sekarang itu adalah otak bagian depan ini prefrontal cortex. Kita bersyukur sekali karena kita dikaruniai oleh Tuhan memiliki otak yang berbeda dengan binatang. Ya, kalau binatang nggak ada budi pekertinya, tapi ada instingnya, ada nalurinya. Tapi kita bicara sekarang adalah otak manusia yang luar biasa, hanya manusia yang diberikan Tuhan kemampuan untuk mengelola otak besarnya itu tadi gitu ya. Karena perlu diketahui, lihat gambarnya, perlu diketahui bagian di depan itu atau PFC itu atau prefrontal cortex itu atau otak besar itu ya, fungsinya itu pasti Anda udah tahu, tetapi kita nggak mau bahas tentang fungsi itu. Bisa dilihat di denah otak itu ya, cerebellum itu ya kan. Tetapi yang kita mau bahas di sini, ternyata hanya dengan jari-jari kita ini di gadget ya, hanya dengan jari-jari kita di gadget ini pengaruhnya bisa luar biasa loh, ya kan. Hari gini hanya dengan satu klik, ceklik, kita udah bisa mengakses informasi apa saja di belahan dunia ini. Di kampung halaman bisa, di luar negeri bisa, di mana saja udah bisa diakses dengan hanya klik, ya kan? Karena itu, ngomongin soal pengaruh gadget terhadap porno aksi ini, kadang-kadang bagi orang itu terasa gimana sih hari gini kok ngomongin itu? Ya iyalah, sebagai guru dan sebagai ibu, wajib kita mengedukasi generasi berikutnya. Karena apa? Karena memang perlu Anda tahu dulu nih, apa tuh pengaruhnya bagi otak manusia. Otak besar kita ini atau prefrontal cortex ini ya kan, susah-susah nih, belepotan kalau ngomongin istilah-istilah medis itu. Ternyata itu anugerah luar biasa dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk bisa mengontrol dirinya supaya bisa membuahkan akhlak yang baik, norma yang baik, moral yang baik. PFC ini dia berfungsi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengatur konsentrasi, terus dia untuk menimbang atau memutuskan segala sesuatu, atau untuk memahami yang benar dan salah, dan untuk memahami masalah atau juga menunda kepuasan, berpikir positif, bahkan merencanakan masa depan. Itu fungsi otak depan kita ini, prefrontal cortex itu tadi, ya kan? Jadi dia sebagai pemimpin, anugerah Tuhan luar biasa. Ini bedanya dengan binatang itu, ya kan? Ternyata karena otak kita ini adalah pengatur pengambilan keputusan, dia juga yang menjadi pembentuk kepribadian seseorang, bahkan yang menjadikan pribadi sosial, yang membentuk pribadi sosial. Sayangnya otak ini gampang sekali dirusak ya, gampang sekali otak kecil kita ini atau PFC ini gampang rusak. Karena apa? Ya otak kecil ini kalau rusak ya banyak hal sebabnya. Bisa saja karena benturan fisik,
kecelakaan misalnya, bentur jatuh misalnya. Atau bisa juga karena pengaruh kimia, ya zat kimia tuh. Zat kimia dari apa? Ya dari nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tetapi yang paling bahaya lagi ternyata adalah pengaruh pornografi. Sudah banyak ahli mengatakan yang paling bahaya itu semuanya adalah pornografi. Nggak kelihatan tetapi pengaruhnya sangat dahsyat. Itu yang namanya narkolema atau narkotika lewat mata. Apa namanya? Narkolema, narkotika lewat mata. Saksikan ya, lihat ya di foto atau di foto gambaran otak itu. Tahu nggak sih bahwa ternyata di dalam otak manusia itu ada yang bernama lembik atau sistem lembik itu. Dia ini yang menghantar zat dopamin itu atau zat pemberi kesenangan, zat yang membuat jadi orang kecanduan yang dikirim kepada FEC itu ya, prefrontal cortex itu tadi dari lembik. Lembik itu di mana? Di tengah-tengah otak itu ya. Sementara lembik itu dia ini yang memberikan nafsu makan, dia ini juga makan dan minum, bahkan keinginan untuk di bidang seksual. Sistem lembik ini mengalirkan yang namanya zat dopamin itu ke prefrontal cortex itu tadi. Tetapi karena kesenangan merupakan atau seperti candu gitu ya, membuat orang semakin ketagihan lagi dan lagi. Contohnya seperti anak kecil. Pertama mereka mungkin melihat porno aksi itu atau gambar porno itu, melihat hanya sedikit gitu ya. Tapi lama-lama jadi terbuka matanya. Lama-lama jadi semua terbuka gitu. Dan apa yang terjadi? Lama-lama dia semakin sering melihat lagi dan melihat lagi gambar atau video-video porno itu. Apalagi dengan zaman sekarang itu internet gampang sekali, sudah ada di mana-mana. Apalagi sekarang sistem belajar dengan online, biasanya kuotanya harus ada. Curi-curi waktu dia untuk melihat porno aksi itu. Nah, ini yang merusak kepribadian atau hubungan sosial atau emosi sosial dari seseorang. Karena sering menyaksikan video-video porno ini, orang semakin kecanduan. Mirip dengan narkotika ya kan? Narkotika juga awalnya mungkin dia hanya sedikit, tapi lama-lama semakin lagi dan lagi. Dan itu membuat dia semakin ketagihan. Dan ini juga ya pengaruh dari porno aksi ini juga, pornografi ini juga begitu. Semakin lama semakin ketagihan. Mungkin dia jadi betah dia berlama-lama sendiri, jadi betah dia di kamar sendiri. Orang tuanya pikir dia asik aja dia belajar. Oh nggak nakal kok, nggak keluar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia melakukan mengamati, bahkan dia menikmati video porno itu sebagai kebutuhannya yang lagi dan lagi dan lagi. Semakin ketagihan. Masih ingat nggak bahwa ada ahli psikologi belajar mengatakan bahwa seseorang itu akan cenderung untuk mengulangi apa-apa saja yang dia membuat dia senang. Ya, jadi candu ini baik itu candu narkotika ataupun candu karena pornografi biasanya membuat seseorang itu senang, dan itu membuat dia mengakses lagi, menikmati lagi, ya kan? Dan terus menikmati itu. Orang mungkin melihat, oh anak saya nggak nakal, tetapi ternyata di belakang itu dia sedang merusak otaknya sendiri. Bagi seseorang atau bagi seorang anak yang dapat bimbingan yang bagus dari orang tua, jangan dipikir nanti kalau udah bilang begitu banyak orang tua yang protes, emangnya saya nggak ajari anak saya gitu ya. Enggak, tapi kalau bagi orang tua yang udah mengetahui bahwa anaknya mengkonsumsi pornografi, harus cepat-cepat itu dialihkan dia, bukan hanya sekedar dicekoki dengan hal-hal norma, tetapi dia juga diberikan kesibukan yang berarti, pengertian yang dalam, dan terus berupaya supaya anaknya tidak menikmati, tidak mengaksi video-video porno itu.
Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi? Ya jangan salahkan ya. Diberikan HP, tetapi akses pornografi tidak diblokir. Diberikan HP, tapi sebenarnya dia masih kecil, tidak didampingi. Apa yang terjadi? Ya, dengan klik di jari Anda, jari anak aja, dia bisa loh mengakses banyak hal yang termasuk pornografi itu. Bahaya sekali ya kan? Yang perlu diwaspadai adalah apabila anak sudah mulai bete, bosan gitu ya, nggak gabut katanya ya, nggak tahu harus melakukan apa. Kemudian orang tua tidak peka. Apa yang dilakukan? Ya udah diberikan paket, ada internet, ada gadgetnya, ya kan? Apa yang dilakukan? Ya tebak sendiri dong. Yang paling gampang itu adalah ya mengakses situs-situs porno. Mana ada sih situs porno yang bagus buat anak? Coba Anda koreksi diri Anda. Sebenarnya sudah sejak usia berapa sih Anda mengakses video-video porno itu? Mungkin awal-awal Anda hanya melihat sepintas gitu ya, atau dengan sebelah mata. Lama-lama, semakin lama. Pertama mungkin 5 menit, lama-lama 1 jam, lama-lama lebih dari beberapa jam lah gitu ya. Nah, ini perlu Anda pahami itu. Kenapa, maksudnya bukan kenapa ya, perlu Anda pahami itu. Itukah yang membuat Anda, membahagiakan Anda untuk masa depan Anda? Wow, pikir itu. Pada saat Anda mengakses itu, terpikir enggak untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lain? Boro-boro, ya kan? Yang ada adalah dia maunya menyendiri gitu kan. Dia jadi kurang sosialisasi dengan teman gitu ya, kurang sosialisasi dengan keluarga gitu kan. Nah, bagusnya harus bagaimana? Apabila Anda yang sudah termakan oleh kebiasaan mengakses video-video porno. Tetapi jangan lupa loh, ada hal yang perlu tuh. Ternyata ada dokter yang mengatakan, yang sudah meneliti bahwa ternyata kerusakan otak yang dialami oleh seseorang karena pornografi ini ternyata 5 kali lebih berat daripada Anda yang mengkonsumsi psikotropika. Wow, kalau bilang nafsa aja udah serem, ya kan? Banyak di penjara sana udah serem. Orang tua juga pasti cemas kalau mendengarkan anaknya udah kena narkotika. Apalagi kalau kena video porno aksi gitu ya kan, 5 kali lebih parah gitu ya. Bahkan ada dokter yang mengatakan lagi, ternyata dia bakal lebih parah dari orang yang kecelakaan dan remek mobilnya, remek otaknya. Apa Anda mau seperti itu? Ayo, mikir bro. Tahu nggak Anda bahwa ternyata zat dopamin itu yang kalau sering dikonsumsi itu narkoba atau zat psikotropika itu, ternyata dia semakin lama semakin membanjiri yang namanya PFC ini atau otak depan kita itu. Apa yang terjadi? Merusak semuanya, bahkan otak manusia itu menjadi mengkeret, mengecil dia. Itu makanya bagi orang-orang ya, coba Anda tanya tuh di balai rehabilitasi misalnya, orang yang kena narkoba pasti dicekoknya itu obat candu yang namanya dopamin supaya dia merasa bahagia, dia merasa nyaman. Apa Anda mau begitu? Terus otaknya mengkeret begitu? Wow. Makin lama kalau seseorang itu tidak lepas dari kebiasaan untuk mengkonsumsi yang pornografi seperti itu, apa yang terjadi adalah dia semakin sulit untuk konsentrasi, makin sulit untuk menimbang benar dan salah, bahkan kemungkinan besar sulit untuk mengambil keputusan bagi masa depannya. Dan lebih parah lagi, suatu saat dia ada kecenderungan untuk melakukan kelainan seksual. Wow, kelainan seksual. Apa itu? Pasti Anda tahu sendiri.
cari aja di Google apa itu kelainan seksual itu. Ya, jadi tidak ada cara lain selain Anda dari sekarang mikir harus bagaimana bisa lepas dari pornografi itu. So, ini tantangan bagi Anda. Bagaimana caranya Anda bisa lepas dari pornografi? Dengan kata lain, bagaimana caranya Anda bisa hidup bahagia tanpa pornografi? Otomatis nafsa juga enggak. Tantangan bagi Anda, tantangan bagi orang tua Anda, tantangan bagi para guru, bahkan tantangan bagi lembaga agamawi. Tiada kata lain selain kita berusaha hidup sehat tanpa pornografi. Oke?